Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, masyaral muslimin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Taysirul Latifil Mannan, Khulasatu Tafsiril Quran. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan pada ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, di mana di dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita semua tentang usaha yang dilakukan oleh orang-orang kafir dalam rangka merintangi manusia atau menghalangi manusia dari mengikuti Al-Quran, di mana orang-orang kafir pada waktu itu menyebarkan sejumlah kerancuan-kerancuan yang berkaitan dengan Al-Quran, karena pada saat itu satu demi satu orang-orang Arab yang tadinya benci kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berubah dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka menempuh langkah-langkah di mana menyebarkan tuduhan-tuduhan. Di antara tuduhan yang mereka katakan bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang diada-adakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah dongeng yang ditulis kembali oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu tuduhan-tuduhan tersebut atau biasa dikenal dengan syubhat-syubhat tersebut adalah syubhat yang sangat lemah, bahkan lebih lemah dari rumah laba-laba, di mana kata Syekh Sa'di rahimahullah bahwa siapapun yang mendengarkan ucapan tersebut, bahkan kata beliau meskipun anak yang masih kecil sekalipun, mengetahui betapa dustanya, betapa bohongnya tuduhan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kembali hal tersebut sebagai peringatan bagi kita semua bahwa siapapun yang ingin menyampaikan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka salah satu yang tidak terelakkan dan tidak terhindarkan akan berhadapan dengan tuduhan-tuduhan. Mungkin sudah tidak persis sama dengan apa yang pernah dialami oleh Rasulullah, tapi secara substansi memiliki kesamaan, di mana tujuannya sama, yaitu agar manusia terjauhkan dari Al-Quran dan agar manusia terjauhkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini, tentunya kita menghadapinya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi tuduhan-tuduhan tersebut, di mana beliau tetap berpegang teguh pada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dan menghadapi tuduhan itu sesuai dengan apa yang diwahyukan kepada beliau. Dan di ayat ke-6 di surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jawaban atas tuduhan itu. Allah mengatakan, "Qul," katakan kepada mereka yang menuduh-nuduh bahwa Al-Quran ini adalah dongeng, Al-Quran ini adalah buatanmu, buatan Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, "Anzalahul ladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard."
Al-Quran ini yang menurunkannya adalah yang mengetahui hal-hal yang rahasia, hal-hal yang tersembunyi di langit dan di bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghafurar rahima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atau mengawali ayat ini dengan sumpah, ya, setelah sebelumnya menyebutkan nun, ya, nun ini diistilahkan dalam ilmu tafsir atau ilmu Al-Quran dengan al-huruf al-muqatta'ah, dan ini kita dapati di dalam beberapa surah dalam Al-Quran, di mana beberapa surah dalam Al-Quran diawali dengan huruf yang dikenal dengan al-huruf al-muqatta'ah, ya, seperti alif lam mim, alif lam ra, qaf, sad, kaf, ha, ya, ain, sad, dan yang lainnya. Terkait dengan huruf-huruf yang seperti ini, maka kita tidak berusaha untuk mencari apa artinya, karena memang kita tidak mengetahui artinya. Tapi tentu Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan di dalam Al-Quran kecuali ada tujuan dan hikmahnya. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para mufassirin terkait dengan ayat-ayat yang seperti ini, alif lam mim, alif lam ra, di mana orang-orang kufar Quraisy, ya, yang berusaha meniru Al-Quran itu tidak sanggup untuk meniru Al-Quran, bahkan untuk meniru yang paling pendek sekalipun seperti nun, seperti alif lam mim, mereka tidak sanggup untuk menirunya. Ya, setiap kali mereka membawakan ayat-ayat atau berusaha untuk memalsukan ayat, meniru ayat dengan meniru Al-Quran, maka orang Arab mengetahuinya. Sebagai contoh, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang mengaku nabi dan juga mengaku mendapatkan wahyu, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Ketika itu Musailamah juga membuat beberapa ayat-ayat, dan mereka mengklaim atau Musailamah mengklaim bahwa ayat tersebut adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kemudian Musailamah bertemu dengan Amr bin al-As. Amr bin al-As pada waktu itu belum masuk Islam, dia masih kafir. Lalu Musailamah menyampaikan ayat-ayat itu kepada Amr bin al-As. Ya, dia sebutkanlah beberapa ayat. Kemudian Amr bin al-As mengatakan, innaka ta'lam anni a'lam annaka kadzdzab. Kata Amr bin al-As kepada Musailamah setelah mendengarkan ayat-ayat yang dibawakan oleh Musailamah, Amr bin al-As katakan, sesungguhnya kau pasti tahu bahwa aku tahu engkau seorang pendusta. Jadi Amr bin al-As yang pada waktu itu belum mengenal Al-Quran, ya, tapi dengan bahasa yang ada di dalam ayat-ayat yang disampaikan oleh Musailamah, Amr bin al-As sudah mengetahui bahwa ini ucapan manusia. Berbeda halnya ketika orang-orang Arab pada waktu itu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka yang pada saat itu berada pada puncak ilmu sastra, ya, mereka mengetahui dan meyakini bahwa ini bukan ucapan manusia. Cuma di antara mereka ada yang menyombongkan diri sehingga tidak mampu untuk menyimpulkan bahwa ini adalah wahyu dari Allah. Justru mereka berusaha untuk menghindari kesimpulan itu dan mengatakan ini adalah sihir, ini adalah syair, ini adalah ucapannya orang gila. Namun dari apa yang mereka katakan justru di sana tersirat bahwa
ini adalah bukan ucapan manusia tapi kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, atau apa yang dituliskan oleh pena tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pena, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa saja dari makhluk-makhluknya. Ini yang membedakan dengan manusia, di mana manusia dilarang keras, bahkan dikategorikan sebagai salah satu bentuk kesyirikan bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah." Siapa yang hendak bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, maka itu menunjukkan bahwa makhluk tersebut memiliki kedudukan yang istimewa. Makhluk tersebut memiliki fungsi yang besar di dalam kehidupan manusia. Ya, seperti Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan siang, bersumpah dengan malam, bersumpah dengan waktu duha. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka juga mengisyaratkan bahwa ada hal yang sangat penting setelah sumpah itu yang Allah akan sampaikan. Bahkan kadang Allah bersumpah dengan berkali-kali baru kemudian menyampaikan sesuatu yang sangat penting setelahnya. Seperti ketika di dalam surah Asy-Syams, wasyamsi wadduha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, dan seterusnya, baru setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan informasi yang Allah akan sampaikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dan apa yang Allah ingin sampaikan yaitu ma anta, tidaklah engkau, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi ni'mati rabbika bimajnun, dengan nikmat Tuhanmu kamu bukanlah orang gila. Karena pada waktu itu di antara tuduhan yang diarahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu tuduhan bahwa Nabi Muhammad adalah orang gila. Padahal Nabi Muhammad sedang mendapatkan karunia yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Syasadi mengatakan id manna alaihi bil aqlil kamil. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menganugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-aqlul kamil, akal yang sempurna, war ra'y as-sadid, dan pendapat-pendapat yang benar, perkataan-perkataan yang benar, wal kalam al-fasl, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diberikan karunia oleh Allah berupa kemampuan menyampaikan suatu pesan dengan tingkat kefasihan yang tinggi, di mana dalam istilah yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan utitu jawami'ul kalim, Allah memberikan kepadaku jawami'ul kalim. Allah memberikan kepada Nabi Muhammad kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan lafaz yang singkat tapi dengan makna yang sangat banyak. Dan itu kita bisa lihat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, singkat tapi maknanya sangat banyak, sehingga kalau kita lihat kitab-kitab yang menjelaskan hadis, satu hadis bisa dijelaskan berhalaman-halaman karena memang maknanya sangat luas. Dan apa yang Allah sebutkan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, kemudian kenabian juga adalah nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sa'adah fid dunya, sumber kebahagiaan di dunia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berbahagia dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga betapapun orang-orang kufar Quraisy berusaha untuk menghentikan beliau dari dakwahnya, beliau sama sekali tidak terpengaruh.
Ya, beliau bahkan sampai membuat pernyataan, sekiranya matahari diletakkan di kanan, bulan diletakkan di kiri, supaya saya berhenti dari menyampaikan risalah ini, saya tidak akan berhenti. Karena beliau memahami bahwa ini adalah nikmat, ya, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat, ya, dan itu pula yang sepatutnya dirasakan oleh siapapun yang berada di jalan ini, ya, jalan menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah kenikmatan yang tidak sepatutnya kita berhenti dari pekerjaan tersebut, ya, karena salah satu ciri pengikut Rasulullah SAW itu adalah ad'u ilallah ala basirah. Kata Nabi SAW kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Apa jalannya Rasulullah? Ad'u ilallahi ala basirah. Saya mengajak kepada jalan Allah di atas ilmu. Itulah jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun dari kaum muslimin, ya, hendaknya memiliki andil dan bahagian dari mengajak kepada jalan Allah di atas ilmu tadi. Dan hal tersebut bisa dilakukan oleh siapapun, asal punya bekalnya yaitu ilmu, maka tentu bisa menyampaikannya kepada siapa saja. Dalam lingkup keluarga, ya, setiap orang bisa melakukan hal tersebut. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan yang lain yang Allah akan berikan kepada nabinya di akhirat kelak nanti, yaitu wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Dan sesungguhnya bagimu wahai Muhammad la ajran ghairu mamnun, ganjaran yang tidak terputus. Di dalam hadis disebutkan bahwa di antara ganjaran yang tidak terputus itu adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan tidak ada seorang pun dari orang beriman yang melakukan kebaikan di dunia ini dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat, kecuali Nabi Muhammad mendapatkan bahagian pahala darinya. Kenapa? Karena beliaulah yang pertama kali menyampaikannya. Ilmu yang bermanfaat yang menyebar di muka bumi ini itu sumber awalnya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Rasulullah telah menyampaikannya dalam beberapa hadisnya bahwa orang yang menyampaikan kebaikan, orang yang menyampaikan ilmu itu akan mendapatkan bahagian pahala dari orang yang mengamalkan ilmu tersebut, meskipun pahala orang yang mengamalkan ilmu itu tidak terkurangi sedikit pun, ya, dan itu akan berlanjut, ya. Ini sesungguhnya motivasi yang sangat menggiurkan bagi kita semua untuk terlibat di dalam menyebarkan ilmu ini, ya. Terutama paling minimal pada lingkup keluarga kita, ya, anak-anak kita ketika kita mengajarkan Al-Fatihah, ya, seorang syekh mengatakan jangan biarkan pahala mengajarkan Al-Fatihah diambil oleh guru-guru ngaji, ya. Kalau bisa kita yang mengajarkan Al-Fatihah. Kenapa? Karena anak kita nanti akan dia pakai itu untuk sholat 5 waktu, ya. Kalau diambil oleh guru-guru ngaji, dia sholat 5 waktu, ya, kita tidak dapat bagian. Tapi kalau kita yang mengajarkan Al-Fatihah, kemudian dia pakai surat tersebut di dalam salat 5 waktunya, maka setiap kali salat kita akan mendapatkan bahagian pahala. Apalagi kalau kita yang mengajarinya salat, kita yang mengajarinya surah-surah yang lain atau ilmu-ilmu yang lain yang kita ajarkan kepadanya dan dia amalkan, ya, tentu akan lebih banyak lagi, ya, catatan pahala yang akan kita dapatkan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberikan ganjaran yang tidak terputus, ya, dan ganjaran ini, ya, ganjaran yang tidak terputus ternyata juga bisa didapatkan oleh orang-orang yang melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu menyampaikan
ya, menyampaikan kalamullah, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, menyebarkannya di muka bumi ini, ya, baik wahyu Allah berupa Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena hadis juga itu adalah wahyu sebagaimana disebutkan dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan sesuatu dalam urusan agama kecuali berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Allah katakan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, berada di atas akhlak yang agung. Dan ini sesuai dengan kenyataan, ya. Apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang agung, dan ini sungguhnya diakui, ya, diakui termasuk mereka yang tidak suka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini orang-orang kafir di zaman beliau, ya, mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berakhlak yang sangat agung, ya. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pembesar-pembesar Quraisy untuk menyampaikan Al-Quran kepada mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu bertanya kepada mereka, ya, wahai Quraisy, sekiranya aku mengabarkan bahwa ada rombongan yang ada di balik gunung ini, apakah kalian membenarkannya? Ya, kata mereka, tentu kami membenarkannya, karena tidak sekalipun kami mendapati engkau berdusta. Ya, tapi ketika yang disampaikan oleh Rasulullah la ilaha illallah, maka mereka serta-merta berbalik, ya, berubah pendapatnya dalam menilai Rasulullah. Bahkan Abu Lahab pada waktu itu mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana, ya, celaka engkau Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami semua? Padahal sebelumnya, ya, mereka mengakui bahwa Muhammad adalah orang yang paling jujur. Dan itu juga terbukti ketika akan memilih siapa yang harus meletakkan Hajarul Aswad, ya, ternyata pilihan mereka jatuh pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan orang-orang kufar Quraisy, ya, ketika mereka ingin melakukan perjalanan, ya, karena mereka salah satu pekerjaan mereka adalah berdagang dan sering melakukan perjalanan, ya, barang-barang berharga mereka itu dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, dan menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau di tempat tidurnya, ya, tugas Ali bin Abi Thalib yang lain selain mengganti Rasulullah di tempat tidurnya adalah mengembalikan titipan-titipannya orang-orang kufar Quraisy yang dititipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua membuktikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khuluqin azim. Semua, ya, basic akhlak yang mulia itu ada pada beliau, kejujuran, keberanian, kedermawanan, ya, itu ada pada Rasulullah SAW. Ya, Ibnu Abbas mengatakan kedermawanan Rasulullah itu seperti angin yang berhembus. Ya, ada orang Arab Badui bertemu Rasulullah dan terkesan sekali dengan kedermawanannya, sehingga ketika Arab Badui tersebut kembali kepada kaumnya, segera mengajak kaumnya masuk Islam kalian, karena yang membawa Islam ini yaitu Muhammad, ya, lau yu'ti ata'an man la yakhshal faqr, ya, beliau memberikan dengan pemberian yang beliau tidak takut jatuh dalam kemiskinan, ya. Jadi beliau la'ala khuluqin azim, ya, sehingga kita sebagai umatnya mencontoh beliau dalam urusan akhlak. Beliaulah ukuran kita dalam masalah akhlak. Ya, kita jangan terpengaruh oleh ukuran-ukuran yang lain, ya, karena terkadang ada upaya-upaya untuk membuat ukuran-ukuran yang lain dalam urusan akhlak. Bahkan ada usaha untuk memutarbalikkan, ya, dan mengukur akhlak tidak lagi dengan apa yang dilakukan oleh orang yang paling berakhlak yaitu Rasulullah.
Sehingga terkadang ada orang yang sebenarnya dia melakukan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah, justru dikatakan dia tidak berakhlak. Nah, ini ada upaya untuk merubah alat ukur di dalam menilai berakhlak tidaknya seseorang. Menilai berakhlak tidaknya seseorang itu dilihat pada apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kalau sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka dialah orang yang paling berakhlak pada sisi di mana dia melakukannya. Ya, semakin banyak sunnah Rasulullah yang dia lakukan, maka semakin tinggi akhlaknya. Disitulah alat ukur kita di dalam menilai akhlak seseorang. Dan ketika kita ingin berakhlak dengan akhlak yang sempurna, maka kita mencontoh kepada sosok yang telah dipastikan oleh Allah bahwa dialah la'ala khuluqin azim. Dan ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ya, jadi akhlak-akhlak yang baik yang disebutkan di dalam Al-Quran itu semua telah dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan ayat ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.